Untuk mengawali pembelajaran pada kali ini, alangkah baiknya kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya Ibu presentasi terlebih dahulu ya anak-anak. Iya Bu. Irfara Nabila, Nabila Sofa, Fani Rismayanti, Ida, Alhamdulillah ya, berangkat semua ya? Iya Bu. Alhamdulillah ya, semakin hari semakin meningkat, tidak ada yang tidak berangkat ya? Alhamdulillah. Sebelumnya, kemarin minggu lalu ada yang ingat Ibu membahas apa? Gak tahu, lupa, Masya Allah ya. Nggak belajar? Ya, mengingat kembali ya, flashback untuk minggu kemarin. Minggu kemarin Ibu membahas mengenai iman kepada kitab Allah. Ada yang tahu iman kepada kitab Allah itu apa? Iya, pintar. Pada kesempatan kali ini langsung saja ya. Pada kesempatan kali ini Ibu akan membahas mengenai hormat dan patuh kepada kedua orang tua dan guru. Udah ada yang mengetahui? Udah ada yang baca tadi malam? Nggak ada ya? Belum Bu. Langsung saja ya. Baik, sebelum lanjut ke materi, Ibu akan menyampaikan mengenai tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, kalian atau peserta didik dapat mengetahui atau pengertian hormat dan patuh kepada kedua orang tua dan guru. Dan yang kedua, peserta didik dapat menerjemahkan hadis mengenai terkait dalil hormat dan patuh kepada kedua orang tua dan guru, yaitu dalam Quran Surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Dan yang ketiga, peserta didik dapat mengetahui isi kandungan terkait hadis patuh dan hormat kepada kedua orang tua dan guru dalam Quran Surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Dan yang terakhir itu, peserta didik dapat menunjukkan contoh perilaku hormat dan patuh kepada kedua orang tua dan guru. Hormat sambil dicatat ya. Pertama itu ada pengertiannya ya. Kita pengertian hormat dan patuhnya dulu. Ada yang tahu apa itu hormat? Tunjuk tangan coba. Iya, coba. Menghargai. Ada yang lain? Iya, hormat itu menghargai ya. Hormat itu bentuk sikap menghormati, menghargai apa yang diberikan seseorang kepada orang lain, itu dianggap hormat gitu ya, atau menghargai suatu hal yang berjasa pada kita, termasuk orang tua dan guru. Sedangkan patuh atau taat, ada yang tahu? Taat coba. Apa? Iya, patuh atau tunduk. Taat, patuh itu berarti sikap setuju atau sikap melakukan sesuatu yang baik dan benar, serta dalam pelaksanaannya itu secara sungguh-sungguh, jujur, bertanggung jawab, ikhlas, dan tidak ada keterpaksaan di dalam hatinya. Gitu ya. Nah, setelah mengenal apa itu hormat dan apa itu taat, selanjutnya kita ketahui dulu ya, apa itu pengertian dari orang tua dan guru. Ini dalam kehidupan sehari-hari kita ini. Kemudian pengertian orang tua sendiri, ada yang tahu? Orang tua? Ibu dan Bapak Bu. Iya, ibu dan bapak. Ibu dan bapak yang melahirkan kita, membesarkan kita, atau mengasuh, mendidik kita, atau sebagai pendidik pertama ya, pendidik pertama dalam kita atau dalam hidup kita, itu disebut orang tua. Sedangkan
sedangkan guru itu pendidik kedua atau setelah ibu kandung atau bapak kandung gitu ya. Atau guru itu yang seseorang yang mendidik, mengajar di sekolah formal ataupun informal, itu juga disebut dengan guru. Selanjutnya, dalam Islam itu kan hormat dan berbakti kepada orang tua itu bagian dari jihad di jalan Allah, sehingga mendapatkan keutamaan pahala. Berbakti kepada orang tua itu juga merupakan pelebur dosa atau kunci surga, menjadi sumber berkah hidup dan ditinggikan derajatnya. Gitu ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang mengenai bagaimana kita itu harus berbuat baik kepada guru kita, mengingat bahwa guru kita itu adalah warisan daripada Nabi ya, warasatul anbiya. Warasatul anbiya itu bayangkan ya, warisan daripada Nabi sendiri yang mengatakan bahwa guru itu warisan daripada Nabi ya, harus dilestarikan dalam hal agama, harus kita cintai, harus kita hargai, ataupun harus kita hormati dan sebagainya gitu ya. Islam menempatkan guru itu sebagai posisi mulia. Mereka adalah orang tua kita setelah ibu, bapak, dan ortu kandung gitu ya, ibu, bapak. Selanjutnya itu pemaparan mengenai gambaran pengertian kita harus hormat dan patuh kepada kedua orang tua dan guru. Ada yang paham? Paham kan mengenai materi pengertian? Paham? Ada yang ingin ditanyakan sebelum lanjut ke materi selanjutnya? Tidak, Bu. Tidak ada? Oke, lanjut ya. Sekarang lanjut ke dalilnya. Dalil perintah hormat kepada kedua orang tua dan guru. Kita hari ini membahas satu dulu ya, dalam Quran surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Ayo baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima waghfir lahuma janaha dhulli minar rahmati wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu, dan sebaik-baik jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan A, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka telah mendidik aku di waktu kecil. Quran surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Jadi dalam isi dari kandungan surah Al-Isra ayat 23 sampai 24 ini memerintahkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyebutkan Dia dengan sesuatu, dan perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua dan tidak mengatakan dengan perkataan atau sejenisnya gitu ya, atau tidak menyakiti perasaan kedua orang tua, dan perintah untuk mendoakan kedua orang tua itu wajib ya hukumnya bagi kita anak yang soleh dan soleha. Selanjutnya
Dari pemaparan materi mengenai pengertian dan dalil hormat dan patuh kepada kedua orang tua dan guru, ada yang udah paham atau ada yang ingin ditanyakan? Saya mau tanya Bu, Ya, coba apa? bagaimana batasan kepatuhan terhadap perintah orang tua menurut pandangan Islam? Iya, bagus banget ya pertanyaannya. Akan Ibu jawab langsung ya. Batasan kepatuhan terhadap perintah orang tua dan orang tua menurut pandangan Islam ya. Ya. Itu sudah dijelaskan dalam Quran surat Al-Luqman ayat 15 yang artinya, kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka akan aku beritahukan kepada apa yang telah kamu kerjakan. Quran surat Al-Luqman ayat 15. Yang kesimpulannya itu batasan berarti batasan kepada orang tua ialah dalam hal kebaikan. Kalau selama orang tua itu melakukan hal yang kemunafikan atau yang hal kemaksiatan itu nggak boleh ditiru atau tidak untuk dipatuhi ya, paham nggak? Paham. Berarti batasannya itu dalam hal kebaikannya saja gitu ya. Udah paham? Sudah Bu. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada. Ya, alhamdulillah ya sudah paham. Selanjutnya Ibu akan adakan evaluasi pembelajaran ya, Ya Bu. untuk mengetes seberapa paham pengetahuan kalian mengenai materi pada kali ini. Ibu akan menjelaskan sedikit evaluasinya. Nanti Ibu bagi menjadi 2 kelompok. Kelompok ini berarti ada 5 orang ya. Kelompok pertama yang depan, kelompok kedua belakang ya. Kelompok pertama itu mencari contoh atau sikap perilaku yang mencerminkan hormat dan patuh kepada orang tua, baik orang tuanya itu masih hidup ataupun sudah meninggal. Dan yang kelompok 2 itu mencari contoh perilaku sama ya, contoh perilaku hormat dan patuh tapi kepada guru ya dalam kehidupan sehari-hari. Paham nggak? Paham Bu. Paham? Nanti kalian maju ya, maju presentasikan di depan kelompok lain. Ibu bagikan kertasnya ya. Kelompok 2, ini kelompok 1 ya. Silakan Ibu kasih waktu 2 menit ya dari sekarang. Dirembuk. Ya. Udah Pak, udah. Ada yang udah selesai? Sudah Bu. Alhamdulillah. Ayo perwakilan kelompok aja ya, perwakilan kelompok maju. Coba. Kelompok lain mendengarkan ya, apakah Iya. jawabannya itu benar atau salah? Ya Bu, jadi cara menghormati orang tua itu ketika masih hidup kita saling sebelum berangkat sekolah, terus mendengarkan perkataannya, Ya. kemudian membantu pekerjaan rumah tangga, Contohnya apa aja itu rumah tangga itu? itu membantu mencuci piring, Ya. membantu menyapu, ngepel dan sebagainya. Iya. Terus kalau orang yang udah meninggal berarti kita harus mendoakannya, bukan setiap malam Jumat Bu itu Oh, biasa. Ya. Tahlil ya. Ya. Iya. Udah, silakan berlanjut Terima kembali. kasih Bu. Iya. Gimana? Benar? Kelompok 2 benar? Benar Bu. Kasih aplaus untuk kelompok 2. Kelompok 2 silakan dipresentasikan. Baik, saya perwakilan dari kelompok 2 sudah mendiskusikan akan memaparkan hasil diskusi kami tentang contoh hormat dan patuh kepada guru. Jadi kepada guru itu kan kita bertemunya di sekolah. Saat di sekolah kita itu harus misalkan berpapasan, kita harus menyapa dan mengucapkan salam. Assalamualaikum Bu. Ya. Yang kedua, misalkan saat masih diterangkan di kelas, maka kita harus menyimak dan mendengarkannya dengan baik. Kita tidak boleh ngobrol sendiri ataupun tidur ya, seperti anak-anak yang di pojokan sana. Yang ketiga, kita itu harus rajin mengerjakan tugas yang telah diberikan kepada guru. Ya.
Silakan bisa dilokasi. Jadi aplaus untuk kelompok 2. Baiklah, saya anggap kalian udah paham ya mengenai materi pada kali ini ya, hormat dan patuh kepada kedua orang tua dan guru. Baik, kesimpulannya materi ajar pada kali ini yaitu hormat dan berbakti kepada orang tua dan guru itu merupakan sebuah bentuk kewajiban kita sebagai anak, sebagai murid. Itu karena apa? Karena hormat dan patuh itu bentuk suatu bagian dari jihad di jalan Allah ya. Dan untuk pertemuan depan Ibu akan menyampaikan materi mengenai iman kepada Rasul ya. Nanti dibaca, dan untuk kali ini Ibu beri tugas mengerjakan uji kompetensi 1 ya pada halaman 15 sampai 16. Kemudian minggu depan kita cocokkannya. Mungkin itu saja, sekian dari Ibu mengenai pertemuan pada kali ini. Apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.